Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori permainan. Nah, teori permainan adalah suatu materi yang ada di mata kuliah Operational Research. Ya, langsung saja, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Iqbal Arif Hakim, nomor taruna 18 01 122, saya kelas TD33. Ya, di sini saya adalah taruna Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Nah, kita ke materi. Yang pertama, apa itu teori permainan? Di sini saya akan jelaskan. Teori permainan merupakan suatu model matematika yang berkaitan dalam suatu konflik atau persaingan antara berbagai kepentingan yang saling berhadapan sebagai pesaing. Nah, teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Misal, dua perusahaan, kita ambil contoh di kota saya, di Kota Pati, dengan hasil produksi yang sama. Dua perusahaan tersebut adalah perusahaan Dua Kelinci dan perusahaan Garuda. Nah, perusahaan tersebut saling memberikan strategi pemasaran. Oleh karenanya, kedua perusahaan tersebut terlibat dalam usaha untuk memenangkan suatu permainan, saling memberikan strategi. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke tujuan teori permainan. Tujuan model permainan adalah mengidentifikasi strategi mana yang optimal untuk setiap pemain. Strategi yang tepat yang dipilih oleh kedua pemain akan dapat memperkirakan: 1. Keuntungan optimal bagi satu pihak, dan perkiraan kerugian maksimal yang didapat oleh perusahaan lawan atau perusahaan lain. Itu. Jadi di sini adalah perkiraan dari masing-masing keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan apabila mengambil strategi tertentu. Nah, di sini adalah bentuk umum dari tabel teori permainan. Bisa dilihat di sini ada perusahaan A dan perusahaan B dengan strategi masing-masing. Misal, perusahaan A menerapkan strategi A1, A2, A3, dan perusahaan B menerapkan B1, B2, dan B3 di sini ya. Dan strategi-strategi tersebut masing-masing ada nilai-nilai yang tercantum di sini. Kita lanjut. Ini secara umum bentuknya seperti ini. Nah, strategi dalam teori permainan ada dua, yaitu strategi murni dan strategi campuran. Ingat ya, yang pertama strategi murni, yang kedua strategi campuran. Nah, ini adalah tahapan-tahapan atau flowchart dari teori permainan. Kita mulai dari menghitung maksimin dan minimax. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu maksimin dan apa itu minimax ya. Nah, yang kedua, lanjut setelah menghitung maksimin dan minimax, kita menganalisa apakah maksimin sama dengan minimax. Nah, kalau sama, berarti itu langsung jadi permainan dengan strategi murni. Kalau tidak sama, berarti permainan tersebut menggunakan strategi campuran. Lalu jika menggunakan strategi campuran, lalu kita melakukan proses reduksi, selanjutnya melakukan analisis probabilitas, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan ya, sama dengan strategi murni, langsung membuat kesimpulan apabila sudah tercapai nilai yang diperlukan. Nah, di sini ada contoh dari strategi murni. Ya, misal nih perusahaan A dan perusahaan B yang masing-masing strateginya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini kita yang pertama mencari nilai minimal dulu dari masing-masing baris ya. Masing-masing baris kita cari nilai minimalnya dulu.
Dari sini kita cari minimalnya dulu. Lalu untuk baris kedua juga kita cari nilai minimalnya dulu. Itu sama dengan baris ketiga. Kita dapatkan hasil di sini 2, min 5 dan min 3. Nah, di situ kita ambil nilai yang paling besar ya, yaitu 2. Nah, nilai 2 ini disebut nilai minimax, yang artinya nilai terkecil dari suatu baris tetapi nilai yang terbesar dari nilai yang terkecil tersebut ya, jadi kita ambil nilai yang terbesar. Selanjutnya kita cari nilai yang terbesar dari kolomnya ada di sini, kolom B1, kolom B2, kolom B3. Nah, kita cari yang terbesar masing-masing dari kolom. Di sini ada 5, 2, dan 8 ya, sama-sama. Lalu kita cari angka terkecil dari angka terbesar dari masing-masing baris. Jadi setelah mencari angka terbesar dari masing-masing baris, kita cari angka terkecilnya. Kita mendapatkan nilai 2. Nah, disebut maksimal atau maksimal minimal. Nah, di sini nilai minimax dan maksiminnya yang kita cari tadi itu sama. Jadi terdapat titik, nah namanya titik pelana di sini. Nah, jadi antara perusahaan A dan perusahaan B terjadi titik pelana, yaitu 2. Hal tersebut membuat strategi yang digunakan adalah strategi murni. Nah, kita lihat di sini tadi ada titik pelana. Titik pelana itu jika nilai yang kita cari minimax dan maksimin itu sama. Nah, nilai yang diperebutkan adalah 2. Nah, di sini 2 adalah ini. 2 adalah keuntungan optimal yang dapat diperoleh oleh perusahaan A apabila menggunakan strategi A1. Dan nilai 2 juga itu adalah merupakan perkiraan keuntungan maksimal yang akan diperoleh perusahaan B apabila menerapkan strategi B2. Jadi, seperti itu ya. Perusahaan B kerugian, perusahaan A keuntungan. Nah, kita lanjut strategi campuran. Di sini ada nilai-nilai baru dari tabel ya, sama perusahaan A dan perusahaan B. Kita cari sama nilai minimax. Nah, sudah dicari ya nilai minimax, dapatnya 4. Caranya sama seperti tadi. Dan kita cari maksiminnya. Nah, kita dapat angka 5 nilai maksiminnya. Nah, di sini nilai maksimin dan minimaxnya tidak sama. Jadi strategi yang akan kita gunakan adalah strategi campuran. Nah, yang pertama kita akan mereduksi dari tabel tersebut. Kita cari yang pertama yaitu tabel yang didominasi. Tabel yang didominasi merupakan tabel baris yang didominasi. Didominasi dalam artian nilainya paling kecil. Baris tersebut nilainya paling kecil di antara baris lainnya. Ini kita jumlahkan, yang paling kecil adalah baris A2. Baris A2 memiliki nilai paling kecil, jadi kita coret baris A2. Kita cari lagi yang mendominasi, artinya kolom. Kita cari barisan kolomnya yang nilainya paling besar ya, penjumlahannya. Di sini yang paling besar adalah kolom B1. Jadi yang didominasi dan paling mendominasi itu dihilangkan, istilahnya biar adil lah ya. Nah, ini adalah tabel baru setelah kita mereduksi tabel tadi ya, setelah kita cari yang didominasi dan mendominasi. Nah, kita umpamakan di sini A adalah N, B adalah D.
ya. Jadi A1 kita umpamakan N, dan perusahaan A3 kita umpamakan 1 min N. Jadi nanti hasilnya ketika dicari sama, hasilnya 1. Dan perusahaan B kita umpamakan jadi D, dan perusahaan B3 jadi 1D, 1 min D ya. Di sini. Nah, kita buat permisalan seperti ini. Misal, strategi A direspon oleh B2. Nah, strategi A di sini adalah N dan 1 min N. Ya. Dan nilai B adalah 5 dan 4. Jadi strategi perusahaan A direspon oleh perusahaan B. Jadi kolom ini yang kita pakai. Jadi kita kalikan 5 kali N plus 4 kali N min 1. Kita ketemu hasilnya 5N plus 4 min 4N sama dengan 1N plus 4 ya. Kita lanjut. Jika strategi A direspon oleh B3, caranya sama, tinggal ganti angkanya. Kita ganti dengan kolom yang B3 di sini. Jadi 3N plus 8 kali N min 1. Hasilnya sama dengan min 5N plus 8. Nah, gabungkan kedua respon tersebut. Kita gabungkan hasil dari strategi A yang direspon oleh B. 1N plus 4 sama dengan min 5N plus 8. Kita gabungkan 6N sama dengan 4. Kita dapatkan nilai N sama dengan 0,6. Nah, kita substitusikan nilai 0,6 tersebut ke hasil yang kita dapat dari respon tadi. Nah, di sini 1 plus N, ulangi, 1N plus 4 sama dengan 1 kali 0,6 plus 4. Hasilnya 4,6. Selanjutnya min 5N plus 8 sama dengan min 5 kali 0,6 plus 8. Itu sama dengan 4,6. Nah, hasilnya sama di sini 4,6 ya. Untuk strategi A direspon oleh perusahaan B, hasilnya sama 4,6. Kita lanjut. Jika strategi B direspon oleh A1, nah, sama caranya, cuman kita pakai baris ya. Direspon A1, baris ini 5D plus 3 kali 1 min D. Hasilnya 2D plus 3. Jika strategi B direspon oleh A3 ya, sama dengan 4D plus 8 kali 1 min D sama dengan 4D plus 8 min 8N sama dengan min 4D plus 8 ya. Caranya sama ya, cuman yang dipakai itu yang baris. Nah, kita gabungkan kedua respon sama seperti tadi. 2D plus 3 sama dengan min 4D plus 8 sama dengan 6D sama dengan 5. Maaf, ini harusnya D ya. D sama dengan 0,8. Kita tebung D nya 0,8. Nah, kita substitusikan lagi. 2D plus 3 sama dengan 2 kali 0,8 plus 3. Hasilnya sama 4,6. Min 4D plus 8 sama dengan min 4 kali 0,8 plus 8. Hasilnya sama juga 4,6. Nah, di sini kita dapatkan hasil yang sama dari substitusi yang sebelumnya. Perusahaan A direspon oleh perusahaan B maupun perusahaan B direspon oleh perusahaan A. Jadi kita
ketemu titik pelananya yaitu 4,6. Nah, dari hasil tersebut perusahaan A dan perusahaan B didapatkan titik pelananya 4,6. Nah, strategi campuran menunjukkan bahwa angka yang diperebutkan telah dilakukan perhitungan adalah 4,6. Hal tersebut membuat keuntungan maksimal perusahaan A yang turun dari sebelumnya 5 dan kerugian optimum dari perusahaan B naik dari sebelumnya adalah 4. Jadi keuntungan dari perusahaan A turun dan kerugian dari perusahaan B naik ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai teori permainan. Untuk lebih jelasnya silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar atau bisa email ke saya ya di iqbala153@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.